Tapi setidaknya isu ini ringan ketimbang seandainya FPI tidak diberangus. Coba yang teriak buzzer, apa sumbangsi mereka buat negara ini? Kecuali bikin ribut, tak ada kan? Orang stres cuma jago teriak buzzer. Nih bukti hasil kerja Jokowi, ditulis oleh Syardi dari siwa.com. Sejak Jokowi menjabat, ada begitu banyak proyek infrastruktur dan proyek strategis nasional yang dibangun. Andai saja bukan Jokowi, Indonesia mungkin makin ketinggalan dari negara tetangga. Mungkin sebagian dari kalian belum tahu berapa banyak hasil pembangunan di era Jokowi. Sebenarnya banyak sekali. Kalau dibahas satu persatu, tidak akan selesai satu hari. Ini baru satu periode. Pembangunan yang masif dalam waktu cukup singkat. Salah satunya adalah 55 bendungan dari total 65 sudah terbangun. Yang terbaru adalah peresmian bendungan di Pacitan hari Minggu kemarin. Selanjutnya, sampai tahun 2018, jaringan irigasi yang telah terbangun yaitu 865.389 hektar. Di tahun 2019, pemerintah menambah lagi jaringan irigasi. Total jaringan irigasi yang akan dibangun adalah sekitar 1 juta hektar. Pada tahun 2015 sampai 2018, pemerintah telah membangun 945 embung. Di tahun 2019 ini, pemerintah membangun 120 embung lagi. Total embung yang akan terbangun mencapai 1.062 buah. Terlalu banyak ya? Mari saya ringkas. Jokowi juga sudah membangun ribuan jalan nasional dan jalan tol. Begitu juga dengan jembatan gantung, sistem penyediaan air minum, sistem sanitasi dan persampahan, pembangunan dan renovasi pos lintas batas negara menjadi lebih modern, perumahan, rumah susun, rumah khusus, dan rumah swadaya. Ini masih belum bicara soal pembangunan dan renovasi belasan bandar udara di berbagai wilayah, pembangunan puluhan pelabuhan, pengaktifan ratusan kilometer jalur kereta api, MRT, LRT, dan KRL. Masih belum bicara soal pemangkasan birokrasi lewat Omnibus Law Cipta Kerja untuk mempermudah masuknya investasi asing agar dapat menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya. Kalau diperinci satu persatu seperti yang tadi saya katakan, tidak akan selesai dibahas dalam satu hari. Terlalu banyak, hingga saat ini pembangunan terus digenjot setidaknya hingga tahun 2024 nanti. Hitung sendiri deh dampaknya di masa depan seperti apa. Pencapaian ini sulit ditandingi oleh pemimpin sebelumnya, hingga membuat kita berpikir, alangkah sayangnya negeri ini. Seandainya pemimpin dulu bisa membangun dalam tahap semasif ini, Indonesia pasti sudah beberapa tahun lebih maju. Tapi lebih baik telat daripada tidak ada sama sekali. Nah, coba kita bandingkan dengan isu buzzer yang sedang digaungkan beberapa hari terakhir ini. Isu yang mirip isu musiman yang bertujuan untuk menyerang pemerintah. Tapi setidaknya isu ini ringan ketimbang seandainya FPI tidak diberangus. Kalau FPI tidak dibubarkan, pasti akan ada isu yang lebih panas. Coba yang teriak buzzer, apa sumbangsi mereka buat negara ini? Kecuali bikin ribut. Tak ada kan? Mereka layaknya anak-anak kurang perhatian, jadi kerjanya ribut melulu sampai kepala pusing. Mereka membuat isu ini agar pemerintah dibuat jelek citranya. Makanya saya kepikiran membuat artikel ini agar masyarakat tahu, hasil pembangunan di era Jokowi sangat masif, sedangkan ocehan mereka soal buzzer mirip bisikan angin halus. Kalau dibandingkan bagaikan langit dan bumi, yang satu cuma ngeributin pemerintah, sedangkan pemerintah membangun banyak hal untuk rakyatnya, termasuk tukang ribut ini. Jadi teringat dengan mereka yang sering teriak tidak makan infrastruktur, tidak butuh jalan tol. Tapi begitu mudik, lewat jalan tol juga. Diam-diam ikut menikmati, tapi di luar teriak paling kencang memprotes. Mereka tidak mau berstandar ganda. Teriak buzzer, tapi sendiri juga termasuk buzzer. Buzzer teriak buzzer, mirip maling teriak maling. Orang yang tak tahu lagi mau menyerang pakai apa, isu recehan pun oke, yang penting ada celah untuk digarap. Padahal tahun 2024 akan segera tiba. Tidak lama kok, 3 tahun lebih waktu yang tersisa sebelum Jokowi lengser sendiri dari jabatannya. Tapi mereka selalu tidak sabar, nafsu terlalu tinggi, kebelet di luar batas kewajaran. Teriak-teriak juga percuma saja. Tak akan ada yang peduli. Mayoritas akan bersikap bodoh amat dengan mereka. Suatu hari nanti di masa depan rakyat akan sangat berterima kasih kepada Jokowi. Hasil pembangunan infrastruktur akan terasa dampaknya nanti, bukan sekarang. Meski sekarang saja sudah terasa dampaknya. Jadi, bagaimana menurut Anda? SBY tak hanya serakah dalam melepas perizinan hutan. Bahkan alokasi untuk daerah pun dibuat untuk museum yang hanya mengangkat namanya. Lucunya yang mengusulkan nama dan pendirian museum dari SBY. Tak hanya serakah perizinan hutan, SBY juga palak 9 miliar dari Bupati Pacitan, ditulis oleh Niha Alif dari siwa.com. Prihatin dan prihatin, hanya itu yang bisa dilakukan mantan orang nomor 1 negeri ini. Saat menjabat aktif merilis album, setelah turun aktif provokasi hingga mainkan isu kudeta, masyarakat pasti paham gaya playing victim yang dimainkannya. Ibarat tong kosong nyaring buktinya. Tapi mungkin inilah yang ditakdirkan Tuhan agar kelak kalau ada pemimpin amanah, rakyat akan sangat bersyukur dan menghargai. Dan itulah yang kita rasakan dengan adanya Jokowi sebagai pemimpin bangsa.
Dalam diam, ia bangun infrastruktur di penjuru negeri, mengalahkan 10 tahun era sang mantan yang hanya mewarisi bangunan mangkrak dan keprihatinan. Sebelumnya diberitakan cnnindonesia.com, Presiden ke-6 Indonesia SBY mengatakan bahwa bencana yang banyak terjadi adalah akibat dari kesalahan dan keserakahan manusia. Manusia serakah dalam menggunakan sumber daya kehidupan, sehingga mengubah ekosistem dan berakibat pada bencana. Barangkali karena kesalahan dan keserakahan kita dalam menjaga dan menggunakan sumber-sumber kehidupan selama ini membuat ekosistem dan tatanan kehidupan berubah. Akibatnya kita menghadapi bencana alam, bencana kesehatan dan bencana kehidupan secara bersamaan, kata SBY. SBY juga mengatakan pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi sepatutnya membuat masyarakat mengevaluasi diri dan berkontemplasi. Ia juga mengajak untuk merawat dan melestarikan bumi dan berbagai sumber kehidupan yang terkandung di dalamnya. Sebelum terlambat, kita mesti bertaubat dan memohon maaf kepada Sang Pencipta, tidak mengulangi kesalahan kita dan ke depan sungguh merawat dan melestarikan bumi kita beserta sumber kehidupan yang dikandungnya, ucap SBY. Rupanya SBY masih belum mau mengaca diri sendiri. Justru selama ini keserakahan dan perusakan lingkungan terjadi di eranya. Saat Zulkifli Hasan menjabat jadi Menteri KLHK, saat itu pula perizinan hutan terbesar berlangsung. Dan kita tahu SBY hanya diam tanpa bersuara atau menuliskan bencana terjadi akibat keserakahan. Padahal era bencana tsunami hingga Lapindo yang tak kunjung usai terjadi di eranya. Begitu juga kebakaran hutan di Riau yang selalu jadi langganan tiap tahun juga terjadi di eranya. Justru Jokowi lah yang sukses menghilangkan kebakaran hutan. Berita pelepasan hutan sendiri seperti yang dilansir Kompas.com, Presiden Soeharto adalah Presiden Indonesia yang paling banyak menerbitkan pelepasan kawasan hutan. Tercatat antara tahun 84 sampai 98, jumlah hutan yang dilepas mencapai 3.468.801 hektar. Di era Presiden SBY yang berlangsung 10 tahun, terjadi pelepasan kawasan hutan terbesar kedua, yakni mencapai 2.312.603 hektar. Belum selesai berita mengenai KLHK, kini tersiar berita SBY menerima cuan dari Bupati Pacitan. Seperti dilansir Kompas.com, menurut Bupati Pacitan Indarto, dana hibah sebesar 9 miliar rupiah itu merupakan dukungan dari Pemprov Jatim untuk pembangunan Museum Kepresidenan SBY di Kabupaten Pacitan. Awalnya Indarto menceritakan Pemda Kabupaten Pacitan mengusulkan dana bantuan untuk pembangunan Museum SBY Ani yang berada di Pacitan kepada pemerintah provinsi. Kemudian dana yang disebut sebagai bantuan keuangan khusus atau BKK itu diterima oleh pemerintah Kabupaten Pacitan pada 9 Desember 2020 lalu. Dana tersebut selanjutnya dimasukkan dalam APBD Kabupaten Pacitan tahun 2021. Dari serangkaian berita dan fakta yang ada, sudah jelas siapa yang serakah dan tamak hingga menyebabkan alam murka. SBY tak hanya serakah dalam melepas perizinan hutan, bahkan alokasi untuk daerah pun dibuat untuk museum yang hanya mengangkat namanya. Kalaupun maunya untuk objek wisata, kenapa tak memakai nama Museum Pacitan? Kenapa pakai nama SBY Ani? Lucunya yang mengusulkan nama dan pendirian museum dari SBY sendiri. Harusnya yang keluar uang adalah dirinya, bukan kas daerah apalagi masyarakat. Saat Jokowi sibuk membangun bendungan Tukul selama 6 tahun, SBY yang menjabat 10 tahun malah tak bisa membangun hal yang sama. Tahu-tahu saat tak menjabat malah membebani daerah untuk museum atas namanya. Apakah benar 9 miliar yang masuk ke lembaga SBY ditujukan untuk pembangunan? Siapa yang bisa mengaudit? Karena cara paling kotor untuk mencuci uang memang memasukkan dalam yayasan sehingga lepas dari intayan KPK. Semoga saja Tuhan selalu melindungi bangsa ini dan menjauhkan diri dari pemimpin zolim setelah Jokowi tak lagi menjabat.